Dukungan TNI terhadap program pembangunan pariwisata yang digalakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat dan Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun patut diapresiasi. Melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD tahun 2020 di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kodim 1621 Timur Tengah Selatan, di bawah Komando Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo, fokus membangun infrastruktur jalan menuju dua lokasi destinasi wisata, yakni destinasi wisata air terjun dan pemandian air panas, serta fasilitas air bersih bagi warga desa setempat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-107 tahun 2020 di Kabupaten Timur Tengah Selatan fokus membangun infrastruktur jalan dan air bersih di daerah potensi pariwisata Desa Panite, Kecamatan Kot Olin. Ada dua destinasi wisata baru yang ingin diperkenalkan, yakni destinasi wisata air terjun dan lokasi pemandian air panas. Pantauan kabar Limurai ketika pembukaan TMMD ke-107 tahun 2020 di Desa Panite, Kecamatan Kot Olin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, gabungan aparat TNI dari Kodim 1621 TTS, Polres TTS dan masyarakat desa setempat bahu-membahu mengerjakan fasilitas infrastruktur jalan dan perpipaan air bersih. Fasilitas infrastruktur yang dibangun adalah pembukaan jalan baru sepanjang 1.720 meter dan terbagi dalam dua segmen, yakni segmen 1 pembukaan jalan baru sepanjang 500 meter menuju destinasi wisata air terjun, dan sisanya 1.220 meter menuju lokasi destinasi pemandian air panas. Selain itu, pekerjaan rabat beton sepanjang 500 meter dan pembangunan fasilitas perpipaan air bersih dan bak penampung air sepanjang 3 km. Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun saat membuka secara resmi TMMD ke-107 di Desa Panite, Kecamatan Kot Olin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyambut baik kebersamaan TNI Kodim 1621 TTS dalam mendukung implementasi program pembangunan di wilayah kabupaten setempat. Bupati Epi Tahun menekan beberapa hal penting berkaitan dengan momen TMMD tahun 2020 di Desa Panite, yakni rasa kebersamaan dan kekompakan bersama TNI harus terus diwujudkan, dipelihara dan ditingkatkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai gotong royong yang ditanamkan oleh para pendahulu perlu terus dijaga dan dilestarikan. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Berkaitan dengan pembukaan kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu satu, rasa kebersamaan dan kekompakan perlu diwujudkan oleh masyarakat bersama TNI dan perlu ditingkatkan serta dipelihara dalam kehidupan dan masyarakat. Dua, nilai gotong royong yang ditanamkan pendahulu kita perlu dipelihara bersama sebagai nilai sosial kemasyarakatan yang positif bagi kehidupan ke depan. Tiga, keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian kita bersama. Empat, kesediaannya akses atau ruang bagi perempuan untuk membangun dan dalam menyuarakan aspirasi pembangunan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu mendapat perhatian. 5. Berbagai usulan pembangunan yang akan dilaksanakan perlu diperhatikan kualitas dan dipelihara serta dijaga kelestariannya agar dapat bermanfaat bagi anak cucu. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya saya atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada satu, Tentara Nasional Indonesia atas segala penghargaan dan penghormatan yang diberikan sehingga tahun ini Kabupaten Timur Tengah Selatan dipercayakan untuk menjadi lokasi pelaksanaan
Tentara Menunggal Membangun Desa TMMD ke-107. Dalam pelaksanaan program ini tentu ada begitu banyak kekurangan. Pemerintah daerah dalam memfasilitasi berbagai kegiatan, namun diharapkan tidak menjadi hambatan atau kendala dalam mensukseskan semua program atau pekerjaan yang telah direncanakan. Kedua, kepada Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang yang telah memberikan kepercayaan untuk diselenggarakannya TMMD ke-107 di Desa Panite. Tiga, kepada Komandan Distrik Militer 601 TTS beserta seluruh jajarannya atas kehadirannya dalam mendukung seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya Desa Panite, Kecamatan Kotoli. Empat, kepada pimpinan DPRD dan anggota yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi sehingga kegiatan pembukaan hari ini boleh berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dandim 1621 TTS Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo secara terpisah kepada Kabar Limurai menjelaskan, dipilihnya Desa Panite sebagai lokasi TMMD ke-107 tahun 2020 di Kabupaten TTS karena pertimbangan Desa Panite merupakan salah satu desa terpencil dengan akses infrastruktur yang masih sangat terbatas. Selain itu, Desa Panite memiliki potensi destinasi wisata yang patut diperkenalkan bagi para wisatawan domestik dan mancanegara. Pada dasar pertimbangan tersebut jelas Dandim Kurniawan, TMMD tahun 2020 di Kabupaten TTS diarahkan ke Desa Panite dengan 3 kegiatan, yakni pembangunan infrastruktur jalan baru sepanjang 1.720 meter, terdiri dari 500 meter menuju destinasi wisata air terjun, dan sisanya 1.220 meter menuju lokasi destinasi pemandian air panas. Selanjutnya pekerjaan rabat beton sepanjang 500 meter dan pembangunan fasilitas perpipaan air bersih dan bak penampung air sepanjang 3 km bagi masyarakat di desa setempat. Menurut Dandim Kurniawan, implementasi kegiatan melibatkan masyarakat setempat dengan pola gotong royong demi menciptakan rasa kebersamaan TNI dan masyarakat. Dan diharapkan pola gotong royong ini tetap terjaga, terus bertumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Untuk pemilihan sasaran di Desa Panite sesuai dengan keinginan dari pemerintah daerah, karena di Desa Panite ini saya melihat, mungkin kita semua melihat masih satu jalur pariwisata mulai dari Duitune, Kolbano, dan kita ingin memperkenalkan Desa Panite ini. Seperti kita lihat tadi saat peninjauan lapangan, nantinya ada dua destinasi wisata yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah air terjun yang tadi kita lihat bersama, sangat indah. Dan yang kedua adalah pemandian air panas. Nah, di pemandian air panas ini yang mungkin tidak ada di daerah lain karena suhunya berkisar antara 36 sampai dengan 37 derajat Celcius, akan tetapi tidak berbau belerang, dan saya mendengar juga masyarakat untuk dijadikan air minum, layak minum, sehingga dengan adanya air panas ini nantinya akan menarik banyak wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk mengunjungi TTS, khususnya di Desa Panite ini. Untuk kegiatan fisik terdiri dari 3. Yang pertama pembukaan jalan baru sepanjang 1.720 meter yang terbagi 2, 520 meter menuju ke air terjun, 1.500 meter, 1.200 meter menuju ke pemandian air panas. Selanjutnya juga ada rabat jalan sepanjang 500 meter, dan yang terakhir adalah pipanisasi air bersih dari air terjun. Kita lihat cukup bersih airnya, sehingga akan dipasang instalasi pipa dan bak air sepanjang 3 km. Untuk TMMD kita rencanakan selama 30 hari, pembukaan hari ini tanggal 16 sampai dengan tanggal 14 April nanti penutupan. Tetapi untuk pekerjaan sudah kita mulai sejak 2 minggu lalu dengan melaksanakan pra-TMMD, sehingga sebagian pekerjaan sudah dapat diselesaikan. Sehingga dengan jangka waktu 30 hari ini tinggal sedikit lagi yang kita kerjakan, sehingga tepat di saat penutupan pekerjaan sudah 100% dan dapat kita serahkan kembali kepada pemerintah daerah. Untuk anggota 150 orang terdiri dari kelompok komando dan 110 satuan setingkat kompi dari TNI AD, AL maupun AU, dan dari rekan kita dari Polri. Sedangkan untuk masyarakat
kurang lebih 100 orang per hari akan bekerja bersama-sama kita. Kita harapkan dengan semangat gotong royong, semangat kerjasama ini, setelah kita kembali ke home base, masyarakat juga dapat meneruskan sikap-sikap yang baik ini. Kepala Desa Panite Kecamatan Kot Olin Jemi Beno kepada Kabar Limurai menyatakan terima kasih tak terhingga bagi Bupati TTS dan Dandim 1621 TTS yang telah memilih Desa Panite sebagai lokasi TMMD ke-107. Baginya TMMD ini merupakan bagian dari wujud keberpihakan TNI terhadap masyarakat di pelosok desa. Berbagai fasilitas infrastruktur yang dibangun aparat TNI bersama masyarakat ini sangat berdampak positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat ini merasa senang dan berterima kasih kepada Bupati Timur Tengah Selatan dan di 1621 yang telah menentukan Desa Panite sebagai Desa TMMD ke-107. Nah, kita juga bersyukur yang paling ini kita punya air bersih. Air bersih selama ini ini desa sudah mekar dari tahun 2003, tapi tidak pernah menikmati air bersih sendiri, air di dalam desa. Selama ini kami ambil air sebagian dari Kotolin, sebagian dari OBB. Kalau air terjun lokasi itu para wisata. Kalau air panas desa Haunobenak, tapi akses jalan satu-satunya harus lewat sini, tidak bisa lewat Haunobenak. Akhirnya kami pikir itu juga peluang, ya biar kita terima di pintu saja. Terima di pintu, silahkan Haunobenak urus di sana, tapi untuk pintu ya pasti kita urus karena masuk lewat wilayah. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.